Silakan bertanya. Tidak ada? Oh, silakan bertanya. Silakan. Silakan. Baik, perkenalan nama Pak. Iya dong. Perkenalkan, nama saya Madita Nurul Afia dengan NIM 241130498. Pertanyaan saya, bagaimana hukum memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, terutama dalam menghadapi pelanggaran oleh pihak lain atau oleh negara? Bagaimana memastikan bahwa hak individu Dihormati dan dilindungi. dihormati dan dilindungi? Saya jawab dengan sesuai dengan materi kita, tujuan hukum, ya. Bagaimana memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi? Tujuan hukum ini itu sebenarnya adalah untuk melindungi, sekaligus memberikan penghormatan kepada hak-hak individu. Jadi cara ini yang mendapatkan salah satu tujuan ini untuk menggunakan asas kepastian hukum. Yang mendapat asas ini, ingat tujuan ini juga merupakan adalah masuk juga dalam kategori asas kepastian hukum. Apa kepastian hukum? Kepastian hukum secara umum dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undang itu berlaku di masyarakat sesuai dengan tekstualnya, bukan kontekstual, tekstualnya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan oleh dalam apa yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, maka itulah hukum. Taati itu, maka itu bisa memberikan perlindungan kepada hak-hak individu. Tapi cuma perlu diketahui di sini, terkadang ini tidak cukup. Terkadang ketika memberikan ini, mengikuti ini, maka hilang keadilannya. Iya. Kalau kita bahas masalah keadilan, ini secara keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hanya terkadang keadilan tidak tertulis. Terkadang keadilan itu dan keamanan tidak tertulis. Yang tertulis adalah kepastian hukum. Ya. Tapi terkadang ketika kita mendahulukan kepastian hukum, keadilannya tertinggal. Contoh, saya berikan contoh kecil. Sering mendengar orang berhutang? Sering, ya. Dalam lingkup hidup kita sehari sering berhutang, ya. Atau kalian sering berhutang nggak sama teman? Ya. Anggaplah, saya kasih contoh, ya. A, si B ini tinggalnya bersebelahan kos-kosan. Ya. Mereka kuliah di tahun 1980. Ini kejadian di tahun 1980. Saya masih ingat dulu tahun 80 itu motor yang paling keren itu adalah Honda yang warna merah itu. Honda apa namanya itu? Itu harganya dulu tuh harganya 100.000 tahun 80. Honda Wing? Bukan. Honda merah, saya lupa namanya itu berapa. Itu masih harga 100.000 sampai 200.000. Di tahun 98 si A itu ngutang kepada B uang sebesar 200.000. Nilainya satu motor. Iya. Sampai dia lulus kuliah entah dibayar 200.000. Ya, ketemu lagi tahun 2024. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Ya, sudah 44. Bukan. 30 tahun lebih, ya. Iya, 86 2024 ke 86, 30 tahun lebih umurnya. Jadi sudah 30 tahun lebih itu utangnya.
Ya. Kalau si A yang tadi yang berutang di tahun 86 itu mengembalikan utangnya kepada si B 200.000, maka yang rugi adalah si B dong. Tapi kepastian hukum terpenuhi. Kan secara tekstual utangnya adalah 200.000. Perjanjiannya itulah hukum. Ya. Di dalam KUA Perdata sendiri dinyatakan bahwa setiap orang harus taat pada isi perjanjian. Ya, dalam KUA Perdata. Itulah hukumnya, kepastian hukumnya. Ketika mengikuti teks itu, teks undang-undang, teks hukum itu, maka kita sudah melakukan kepastian hukum. Sudah menjalankan namanya prinsip kepastian hukum. Tapi ketika itu dijalankan, ada yang rugi. Yang rugi siapa? Yang tadi ilustrasi tadi, yang rugi adalah yang meminjamkan. Masa nilai uang 200.000 di tahun 86 mau dibayar nilai uang 200.000 tahun 2024? Ya. Sekarang 200.000 beli apa? Ya. Dulu orang 200.000 sudah bisa kuliah sampai semester akhir. Mungkin. Karena saya tidak bisa mengira dulu itu mungkin di zaman saya kecil, saya lahir tahun 76, saya masih ingat dulu tuh. Saya SD itu tahun 85. Masih ada uang 5 rupiah. Uang 5 rupiah itu gambarnya 2 anak cukup. KB. Masih ada uang 5 rupiah. Anda tahu kalau 86 bagaimana? Misalnya 5 rupiah, berarti 5 rupiah itu masih ada, berarti masih ada gula-gula seharga 1 rupiah. Bayangkan, ikan ada masih ada 1 rupiah. Berarti di waktu itu 200.000 sudah banyak sekali. Ya, orang sudah bisa kuliah. Ya. Uang 200.000 tahun 86 mau dikonversi ke tahun 2024 masih dapat 200.000, rugi dia yang meminjamkan. Kenapa? Karena nilainya tidak ada. Nilainya susut. Dulu mungkin dia bisa beli motor dan tanah, sekarang 200.000 itu beli apa? Beli gula-gula. Itulah kepastian hukum. Jadi keadilannya tidak terlaksana. Apalagi kalau manfaatnya tidak akan memberikan manfaat kepada yang meminjam. Contohnya. Jadi sebetulnya ini dengan menerapkan kepastian hukum ini, ya, itu bisa melindungi hak individu. Tapi ingat tadi, apakah setelah menerapkan kepastian hukum itu keadilan masih ada nggak keadilannya? Masih ada nggak? Kalau tidak ada maka jangan. Nah, lagi-lagi keadilan itu tidak tertulis. Keadilan tidak tertulis. Yang kita pahami keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kan sudah bagus kalau utang di tahun 86 200.000, ya, di tahun 2024 dikembalikannya lebih dari itu, dikonversi. Mungkin di tahun 86 200.000 bisa beli motor baru. Nah sekarang ini di tahun 2024 kayak sama juga posisinya, bisa juga beli motor baru. Harga berapa motor sekarang? Yang terkecil berapa? 26 juta. Kalau mahal masih ada 12 juta. Ya, pas enggak? Berarti kalau harga 20 juta lah 26. Ya. Seperti itu. Supaya imbas, supaya pengembaliannya dia itu bisa dimanfaatkan seperti di masa lalu. Ya, dia takor. Seperti itu, ya. Jadi memperhitungkan nilai keadilan itu mah agak rumit. Intinya ini saja. Kalian pakai ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Ya. Itulah adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak ada sebanyak keadilan yang sifatnya subjektif, tidak ada. Itu arogansi itu. Ya. Arogansi sebenarnya. Tapi kalau dia betul-betul berpikir idealis, oh ini memang saya sudah selalu seperti ini, maka bisa dipenuhi keadilan. Orang yang berperkara di pengadilan itu kalau Anda tanya semua pria pasti dia kalah bilang saya diperlakukan secara tidak adil. Dia kalah tapi dia nggak bisa berpikir jernih mungkin. Ya. Walaupun dia tak dalam hatinya memang ini betul-betul bukan punya saya, tapi saya ngaku-ngaku saja, coba-coba. Dan ketika dia kalah malah nyatakan dia diberikan tidak apa? Dia diperlakukan secara tidak adil. Padahal di hatinya ada ketukan itu kecil. Memang punya kamu kok, kamu yang mau ngatur. Ya, atau mungkin dia awalnya punyanya tapi dia sudah jual. Awalnya punya orang tapi orang tua sudah jual. Itu bisa begitu.
Ya, karena mentah-mentah orang tuanya ketika melakukan jual beli, yang pembeli tidak membuat akta, tidak ada surat, sehingga lama kelamaan anaknya menggugat. Kan kadang seperti itu. Anaknya karena berpegangan pada sertifikat, ya, dia mengaku ini punya orang tua saya. Kalau kamu pernah beli, mana buktinya? Padahal dia tahu bahwa orang itu sudah pernah beli. Tapi namanya juga manusia. Ya, itu. Jadi jawabannya tadi, terapkan dulu di ketika ini. Tapi ingat, lihat baik-baik dulu apakah ketika menerapkan kepastian hukum ada keadilannya. Kalau menurut Profesor Sudit Amartakusumo, itu lagi-lagi kembali kepada beliau, karena saya sering baca bukunya, saya juga muridnya beliau. Tahu beliau siapa? Belum pernah beli bukunya? Belum pernah. Coba cari-cari di internet, tulis nama Profesor Suditno Amartakusumo. Itu guru besar dari UGM. Menurut beliau, antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu adalah suatu antinomi. Anti apa? Antinomi. Antimo ya, kalau antimo itu obat. Kalau antimo obat mabuk. Antinomi, apa itu antinomi? Antinomi artinya sesuatu yang saling bertentangan, ya, saling bertolak belakang, tetapi saling membutuhkan. Kalau saya simbolkan, ibaratnya orang saling jatuh cinta, tapi saling membenci. Nah, seperti ini, ya, saling menyukai tapi saling membenci. Ini antinomi. Mereka saling bertolak belakang. Hal yang bertolak belakang, saling bertentangan, tapi saling membutuhkan. Sehingga menurut beliau, menurut Profesor Sudit Amartakusumo, dalam menerapkan suatu keputusan, kebijakan apa saja, maka ketika-ketikanya harus dirasionalkan, harus diterapkan. Setiap kebijakan harus ada kepastian hukumnya, juga harus ada keadilannya, dan juga harus ada kemanfaatannya. Hanya sulit. Kalau kita membagi rata sulit, ya, paling sedikit, ya. Kepastian hukumnya ada, keadilannya ada, kemanfaatannya ada. Ini menurut beliau, ajaran beliau dari antinomi itu. Ada tadi pertanyaan, silakan terjawab ya. Ya. Atau ada yang punya pandangan lain, silakan. Silakan kita saling bertukar. Tidak ada. Silakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versi Wulandari dengan NIM 24. Wulandari, orang Jawa. Orang Jawa? Bukan? Oh, orang Kolaka. Bombana. Oh, Bombana Kolaka. Oke, silakan. Dengan NIM 24.10448. Pertanyaan saya yaitu, kan tujuan utama hukum pasti yang selalu ditemakan itu keadilan. Tapi kenapa di masa saat ini keadilan sangat susah untuk ditegakkan? Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Sebenarnya tujuan hukum yang utama itu, ini banyak perspektif ya, banyak pandangan. Kalau saya menganggap tujuan hukum utama itu adalah keadilan, tapi lagi-lagi tergantung profesi. Ketika saya jadi pengacara, maka saya akan mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian. Mengapa demikian? Karena ketika saya melakukan suatu analisa dalam perkara, maka selalu merujuk kepada peraturan perundang-undang. Hakim juga begitu, jaksa juga begitu, polisi juga begitu. Mereka selalu merujuk kepastian hukumnya. Dan memang ketika kita tidak merujuk pada kepastian hukum, kita kadang salah langkah. Ketika kita kalau di situ, orang selalu bertanya, mana aturan hukumnya? Karena aturan hukumnya sudah jelas, bla 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 bla. Kok kamu keluar dari situ? Contoh kecil. Jauh ya. Anda pernah dengar istilah pembagian sembako? Nah. Sering menjadi pelaku.
Bansos. Sebagian ya, ya bansos. Memang itu kegiatan yang sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, bansos. Bahkan orang kaya pun masih terima bansos kadang-kadang. Iya, Pak. Ya pura-pura kaya, pura-pura miskin. Ya. Kalau sudah terima bansos, sudah dimakan berasnya, dia akan jadi kaya lagi. Ketika ada pengumuman bansos, miskin lagi. Nah, bansos ada pernah satu desa di daerah Jawa, ya. Kepala desa itu memecah bansosnya yang semula hanya menerima 10 orang misalnya, ini ilustrasi. Hanya menerima 10 orang, dia pecah menjadi 20 orang. Ya kan? Kepastian hukumnya, kalau kita bicara tekstual, ya. Secara tekstual yang datang dari pusat menyatakan bahwa penerima bansos desa hanya berjumlah 10 orang. Ada yang keterangan-keterangannya. Surat-surat ini, nama ini penerima bansos. Hanya 10 orang. Berarti itu kepastian hukum dan itu keaturan juga, hukum. Datang dari pusat. Ketentuannya ya, bahwa menerima berdasarkan SK ini, menerima ini. 10 orang jumlahnya. Ya. Tetapi di desa itu ternyata yang miskin ada 20 orang. Berpikirlah kepala desa. Bagaimana cara supaya semua dapat? Akhirnya jatahnya dia yang awalnya mendapatkan misalnya 20 kilo per orang dari 10 yang itu, maka dia pecah. Dia bagi 20 menjadi 20, maka menjadi masing-masing dapat 10 kilo. 10 kilo. Ya. Dikurangi jatahnya berasnya, tapi bertambah yang dapat. Dan jatah berasnya berkurang, bertambah yang dapat. Dia keluar dari keputusan dari pusat. Dia keluar dari kepastian hukum, dia ambil keadilannya. Tegang pada. Akhirnya semua orang miskin di desa itu bisa makan. Tidak ada lagi yang merasa dianaktirikan. Semua merasa diberlakukan sama. Ya kan? Kenapa sudah habis? Sudah habis? Tak terasa habis ya? Oke, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita. Ada kayak yang lupa tadi ya? Selamat siang. Saya ulangi, selamat siang. Siang. Bisa hukum yes. Itu saya lupa tadi, maaf ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita ada tugas hari ini semua saya anggap hadir.